Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Anselmia Patricia Bule. Nomor induk mahasiswa saya 20030400003. Saya berasal dari kelas 3A, Prodi Ilmu Politik. Dalam video ini saya akan menjelaskan teori tentang hak asasi manusia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syarifuddin MA. Yang pertama saya akan menjelaskan teori lahirnya HAM. Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Yang kedua, menurut Aquinas, hukum alam bersumber pada hukum ilahi, universal, dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Yang ketiga, menurut Hugo Grotius, setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup, hak kebebasan, dan hak miliknya. Menurut John Locke, setiap individu oleh alam dikarunia hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Yang kedua, sejarah perkembangan HAM di dunia. Sejak hak asasi manusia berawal dari dunia barat. Sejak perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Deklarasi kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga, Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak dan kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Yang ketiga, sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan. Yang ketiga, periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Periode 1950 sampai 1959, periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan bagaimana masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM: munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratis, kontrol parlemen dan eksekutif. Periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Periode 1966 sampai 1998. Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi
demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik dan militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Yang keempat, generasi perkembangan HAM. Lahir dari refleksi abad 17 dan 18, hak yang dilahirkan pertama adalah hak sipil dan militer. Hak bersama di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam generasi ini lahir dari tuntutan kepada negara untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar. Hak yang dilahirkan pada generasi ini adalah persaudaraan atas tuntutan hak solidaritas dan hak bersama. Sekian dan terima kasih.